Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma amma ba'd. Tayyib ahibati fillah yang diberkahi oleh Allah. Jadi kita lanjutkan mata kuliah takhrij hadis ya. Bagaimana cara mentakhrij hadis ya. Dan bagaimana cara menghukumi hadis ya setelah kita mentakhrij. Hadis ini berada di kitab hadisnya siapa, riwayatnya siapa, kemudian kita telusuri mata rantai daripada perawi hadisnya ya. Nah, setelah kita mengetahui hadis ini berada di kitab induknya, apakah ini di kitab Sahih Bukhari ataukah di Sahih Muslim atau di Mustadraknya Imam Al-Hakim atau di Musnadnya Imam Ahmad atau di Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi atau An-Nasai. Jadi setelah kita bisa merujuk hadis ini berada di kitab induknya, nah kemudian di kitab induk itu pasti nanti disebutkan mata rantai perawi hadis tersebut, ya kan? Nah setelah kita mengetahui urutan ya dan juga mata rantai dari para perawi hadis ya di sanadnya itu ya, kemudian kita buka buku biografi hadis ya. Bisa kalian buka kitab Tahdzibul Kamal atau Tahdzibut Tahdzib ya. Nah, setelah kalian buka biografi masing-masing perawi hadis itu, nanti akan ketemu ya, apakah perawi si fulan ini thiqah ya, dhabit, ataukah ini si fulan ini adalah mungkar, ataukah si fulan ini adalah layyin atau dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang disebut kemudian apa? Dalam kajian ilmu hadis disebut apa? Al-jarh wa ta'dil ya. Jadi pasti nanti kalau kalian buka di kitab biografi para perawi hadis itu, nanti di situ pasti ada al-jarh dan ada at-ta'dil. Jadi al-jarh itu artinya membongkar ya aib para hadis yang diriwayatkan ini, perawinya ini dibongkar apakah dia orangnya ini memiliki sifat-sifat yang menyebabkan hadisnya jadi gugur atau hadisnya jadi lemah gitu ya. Itu disebut al-jarh. Nah demikian juga nanti kalau kalian buka buku biografi hadis itu juga akan diterangkan at-ta'dil, bahwa si fulan perawi hadis ini memiliki sifat-sifat ya atau memiliki integritas ya sebagai seorang rawi, orangnya jujur, shaduq ya, ataukah orangnya adil ya, dhabit ya, itu namanya at-ta'dil. Nah pasti al-jarh wa ta'dil ini menjadi sebuah rangkaian yang tidak bisa dipisahkan, karena kita akan menghukumi suatu hadis, apakah hadis ini nanti dhaif, apakah hadis ini nanti sahih ya kan. Nah itu ada ilmunya tersendiri, namanya ilmu al-jarh wa ta'dil ya. Jelas ya. Nah kemudian kita bahas secara terperinci di sini ya, dari al-jarh wa ta'dil ini. Jadi kalau kita telusuri secara bahasa, al-jarh itu artinya asy-syatam ya. Ini sudah Ustaz tulis ya bukunya, modulnya ya. Kemudian an-nuqsan ya. Asy-syatam itu artinya mencela, an-nuqsan itu artinya memiliki kekurangan, al-aib itu artinya memiliki aib, atau memiliki al-fasad artinya kerusakan. Itu makna al-jarh secara istilah. Nah, kemudian al-jarh secara itu tadi al-jarh secara bahasa ya. Nah sekarang al-jarh secara istilah itu apa di dalam kajian para ulama?
Ajarah secara istilah berarti itu apa? Sifat yang disandarkan pada seorang rawi ya, yang dengan sifat itu menyebabkan hadisnya jadi gugur gitu ya, atau hadisnya jadi lemah karena lemahnya integritas tadi ya, entah karena itu orangnya pelupa ya, atau orangnya itu fasik atau mungkar ya, itu disebut namanya jarah ya. Nah sekarang apa itu ta'dil? Tadi udah Ustadz singgung ya. Jadi ta'dil itu intinya begini, secara bahasa ta'dil itu diddu at-tafsiq ya, jadi lawan dari kata fasik ya. Atau ta'dil itu artinya istiqomah ya, lurus ya. Atau ta'dil itu artinya zakah ya, suci. Atau ta'dil itu artinya at-taswiyah, sempurna ya, atau sama rata. Nah, adapun secara istilah dalam kajian ilmu hadis itu bahwa ta'dil adalah wasfun ya, mata iltahaqa birrawi awi syahid hukima biqabuli riwayatuhuma ya, biqabuli riwayatihima ya. Jadi ta'dil itu artinya satu sifat ya, integritas lah ya. Sifat ini kalau ada pada seorang rawi, seseorang itu membuat hadisnya bisa diterima ya, atau hadisnya jadi kuat. Karena kalau dalam tradisi ilmu di dalam Islam itu antara alim, orang yang berilmu, dengan ilmu yang diriwayatkan itu harus sinergi, terpadu ya. Harus terpadu. Jadi seorang ulama itu harus punya integritas ya. Beda kalau dalam tradisi ilmu barat ya, antara ilmu dan ilmuwan dipisahkan ya. Jelas ya. Jadi kalau dalam tradisi ilmu Islam antara seorang ilmuwan dengan ilmunya itu harus terpadu ya, menyatu. Nggak boleh seorang ilmuwan itu fasik ya, nggak boleh seorang ilmuwan itu pendusta misalkan ya. Jadi harus punya integritas diri. Nah inilah yang kemudian diterapkan dalam ilmu hadis. Jadi kalau ada seorang perawi suka dusta, suka fasik ya, akhirnya itu mencela atau mencacat hadis yang dia riwayatkan. Tapi kalau seorang rawi dia jujur, adil, itu juga menjadikan penguat bahwa hadisnya itu benar apa yang diriwayatkan kan gitu kan. Jadi hukum sosialnya begitu ya. Nah kemudian ilmu jarh wa ta'dil ini yang tadi membahas tentang ajar sifat tercela, kemudian ta'dil membahas tentang sifat terpuji ya. Itu dalam tradisi ilmu hadis nanti punya kode etik ya, atau punya istilah tersendiri ya. Jadi punya standarisasi sendiri ya. Jadi nanti ada beberapa istilah yang biasa digunakan di dalam ajarah wa ta'dil, nanti akan kita jelaskan ya istilahnya apa aja gitu ya. Nah sebenarnya budaya ilmu jarh wa ta'dil itu sebenarnya sudah disinggung dalam Al-Quran ya, yaitu metode check and recheck ya. Ketika kita mendapat satu kabar, kita harus validasi kabar itu benar atau salah gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu ya. Orang-orang yang beriman, jadi kalau datang ke kalian orang fasik membawa satu kabar ya, kalian harus dicek dulu ini beritanya benar atau hoax ya, beritanya jujur atau bohong, ini harus tabayun. Tabayun itu artinya divalidasi ya. Kalau kita dalam tradisi budaya akademik itu budaya tabayun, budaya validasi itu penting. Valid enggak ini penelitiannya, atau ini hanya sekedar isu atau sekedar opini, atau apakah malah hoax itu kan. Nah itu ciri khas umat Nabi itu selalu menvalidasi segala kabar berita, dicek and recheck ya, supaya kita tidak terjebak ya dengan berita palsu atau kebohongan ya, sehingga itu menyebarkan fitnah di tengah masyarakat. Nah itulah kemudian umat Nabi dikenal dengan ummatan wasata ya, ummatan wasata, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata ya. Kalian dijadikan oleh Allah, demikian itu kalian dijadikan ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas ya, supaya kalian memang jadi
pionir ya, saksi bagi seluruh manusia. Itu jelas itu ya, dasarnya itu dalam Al-Qur'an ya. Tapi ahibati billah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi budaya validasi ini memang sejak awal dalam periwayatan ilmu itu betul-betul ya menjadi tradisi keilmuan di kalangan sahabat Nabi ya. Karena memang waktu itu semua ilmu itu sifatnya periwayatan ya. Semua periwayatan, dokumentasi ilmu itu melalui riwayat ya. Dulu belum ada foto, belum ada komputer, semua bergantung kepada riwayat ya. Jadi orang ketemu langsung, ini sanadnya terputus ataukah muttasil ya. Nah kemudian yang membawa khobar ini jujur ataukah pendusta, itu semua divalidasi. Nah inilah kemudian jadi tradisi ilmu itu ya, dalam ilmu hadis ya. Dan Nabi juga memberikan rekomendasi ataupun memberikan ta'dil ya, memberikan tazkiyah kepada para sahabat. Ni'mar rajul Abu Bakrin, sebaik-baiknya seorang itu Abu Bakar. Ni'mar rajul Umar, sebaik-baiknya orang itu adalah Umar. Ini namanya tazkiyah ya dari Nabi ya, rekomendasi dari Nabi ya, bahwa Nabi bersaksi bahwa Abu Bakar orangnya adil, Umar orangnya adil, dan begitu seterusnya ya. Hadis ini panjang ya. Mu'adz bin Jabal orangnya adil ya, dan sebaik-baiknya orang ya, sebaik-baiknya sahabat. Nah itu namanya ta'dil ya. Namanya apa? Ta'dil. Itu udah dilakukan oleh Nabi SAW ya. Demikian juga jarh juga sama ya, udah juga dilakukan oleh Nabi SAW ya. Tayyib. Nah oleh karena itu tidaklah diterima persaksian ya kecuali memang dari orang yang adil. Ini sama juga dalam fikih juga sama ya. Orang adil itu penting. Sama misalkan kalian nanti laki punya anak perempuan jadi wali, kalian harus adil. Wali harus adil. Kalau wali fasik, tukang main togel, judi online tuh nggak sah jadi wali, nggak sah menikahkan anak perempuannya. Demikian juga jadi saksi pernikahan. Hati-hati kalau kalian nanti kawin nikah nyari saksinya nggak adil, nggak sah nikah kalian. Orang-orang udah jelas dia bandar judi online jadi saksi nikah, nggak sah nikahnya ya. Kenapa? Dia fasik ya. Orang fasik nggak sah jadi wali, nggak sah jadi saksi, nggak sah jadi hakim. Nah kenapa ini diterapkan? Karena kalau orang fasik dibiarkan itu menduduki kedudukan strategis, bahkan dalam hal-hal yang sederhana, mulai dari wali nikah, mulai dari saksi nikah ya, mulai nanti jadi wali hakim. Apalagi kalau dia menjadi wali negara, jadi menteri atau apa, sebenarnya aja nggak sah kalau kita mendaulatkan kepada orang-orang fasik. Sebenarnya gitu hukum fikihnya, cuman karena kejahilan masyarakat kita ini yang menyebabkan mereka itu ya asal comot, asal memilih ya, asal mengangkat ya, tidak tahu ini punya integritas atau orang ini punya kemampuan atau enggak, ini hakim, ini jaksa. Dan banyak, makanya kerusakan di satu negeri itu kan karena kefasikan tadi, hilangnya integritas tadi. Sebenarnya kalau kita paham ya, dalam tradisi ilmu Islam itu dijaga sejak ilmu itu diturunkan, diwariskan gitu ya. Jadi jelas, silsilah sanadnya jelas ilmu dalam Islam itu ya, mata rantai ilmunya jelas sebenarnya. Dan kode etik ilmuannya jelas itu. Standarisasi ilmuannya juga jelas ya. Makanya sekarang kan lagi gaduh ini. Kenapa harus ada standarisasi dai atau sertifikasi dai ya kan? Ya karena sekarang itu banyak orang-orang asbun, asal bunyi, bisa ngoceh di media sosial ya, punya follower banyak ya. Dia punya pengikut banyak, ceramah sana, bahkan memberi fatwa kayak mufti aja semua dijawab. Ilmu tidak ada, integritas nggak ada. Akhirnya kan bikin gaduh. Ya kan? Jadi yang bikin gaduh itu adalah kefasikan dan kebodohan. Ini teorinya begitu. Nah, dalam ilmu hadis juga sama ya. Dalam ilmu hadis juga sama seperti itu. Makanya ini penting ini ya. Jadi menjarah pada tempatnya, mentakdil pada tempatnya. Thayyib. Nah, ini contoh-contoh ya. Contoh-contoh bagaimana lafadz atau istilah untuk takdil ya, saya contohkan di sini ya. Di sini sudah saya sebutkan. Ini saya ambil dari kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah, atau di kitabnya Imam Zahabi Al-Mizan ya. Mizanul I'tidal itu ya, itu juga sudah disebutkan. Nah, contoh lafadznya apa ini?
Jadi kalau orang itu adil, satu contoh lafadznya yaitu lafadz yang menggunakan bentuk sighah mubalaghah ya, sighah mubalaghah. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya mengikuti wazan af'ala ya, af'al atau af'alu ya, af'al istilahnya, awthaqun nas, afdhalun nas, mengikuti wazan af'al pokoknya ya. Asdaqun nas ya. Jadi siqah itu sigot mubalaghahnya awthaq ya. Sadiqun asdaq yaitu bahasa mubalaghahnya. Sabatun asbat ya. Nah, itu namanya orang kalau sudah disebut dikasih julukan tadi, awthaqun nas orang yang paling siqah, asdaqun nas orang paling jujur, asbatun nas orang yang paling teguh ya. Atau fulan ilaihil muntaha ya, ini fulan ini udah integritasnya tinggi gitu. Itu berarti dia orangnya siqah, bisa dipercaya itu. Hadisnya sahih itu ya. Kemudian juga lafadz yang berikutnya ini ranking nomor 2 ya, menyebut siqah rawi tadi dengan istilah siqah ya. Siqah ya, siqah sabit ya. Siqah ma'mun ya, siqah as-saduq, sabit ya, hafid, saduq. Jadi pengulangan ya, siqah. Jadi dalam bahasa Arab itu boleh pengulangan yang tepat pada sesuai dengan lafadz dan maknanya gitu. Jangan pengulangan yang enggak pada tempatnya, kan lagi viral itu. Para bapak-bapak, para ibu-ibu. Nah, itu pengulangan yang enggak pada tempatnya. Itu enggak pas. Kalau dalam bahasa Arab boleh pengulangan tapi tujuannya untuk takkid ya. Siqah ya, orang ini terpercaya, atau siqah sabit, orang ini tetap istiqomah orangnya. Siqah saduq ya, orangnya terpercaya, jujur. Nah, itu level yang kedua. Level yang ketiga, lafadz yang menunjukkan kesiqahan tanpa adanya pengulangan ya. Enggak diulang deh, siqah, sabit, mutqin, dhabit ya. Shadiq atau shadiq, saleh. Nah, ini namanya ta'dil ya. Kemudian yang berikutnya, lafadz yang menunjukkan ta'dil tanpa adanya isyarat ya. Contoh gini, ma'mun ya, orang terpercaya, la ba'sa bih, orang ini enggak masalah. La ba'sa bih itu kalimat la ba'sa bih itu ta'dil ya, ta'dil. Jangan dipahami itu kemudian jarot, itu lafadz ta'dil. Nah, kemudian lagi lafadz yang tidak menunjukkan kesiqahan ataupun celaan. Jadi enggak direkomendasikan lafadz itu ya, enggak dicela pula gitu kan. Fulanun syaikhun ya, fulan ni syekh ya. Ruwiya anhu ya, atau rawan nasu anhu ya. Jadi dia enggak nyebut orangnya siqah ataukah shadiq ataukah sabit, tapi ya orang ini bisa diambil ilmunya. Fulanun syaikhun, ini orang ini ya syekh memang gitu. Itu juga ta'dil ya. Nah, demikian juga lafadz yang mendekati adanya jarah. Jadi tidak ta'dil, tapi ini hampir ada indikator jarah, hampir ada tapi bukan jarah. Misalkan fulan sahihul hadis ya, atau yuktabu hadisuhu, si fulan ini ya bisalah diambillah hadisnya. Tayyib, itu lafadz ta'dil ya. Sekarang lafadz jarah ya. Lafadz jarah itu contohnya apa? Kalau kita lihat ya, lafadz jarah dalam biografi perawi hadis itu, yang pertama ya, lafadz yang menunjukkan adanya mubalaghah ya. Mubalaghah tadi ikuti wazan af'ala tadi ya, atau sigot mubalaghah yang menunjukkan arti sebuah kedustaan ya. Misalkan dajjal, si fulan ini pembohong besar ya. Si fulan ini kadzab ya, pendusta ya. Wadda, pemalsu. Ini sigot mubalaghah juga itu ya, atau takkid lah gitu ya. Kemudian lafadz yang berikutnya menunjukkan adanya tuduhan berbuat dusta. Nah, yang kedua, lafadz yang menunjukkan tuduhan gitu. Si fulan ini muttaham bil kadzib ya, atau kadzab ya. Si fulan muttaham bil kadzib ya. Si fulan ini adalah indikasi dia bohong ya, ada indikasinya. Atau yasrikul hadis, dia mencuri hadis, matruk ya, hadisnya ditinggalkan. Laisa bisiqah, laisa bisabat, laisa
apalagi bisidq misalkan ya, si fulan ini nggak bisa dipercaya, si fulan ini jelek hafalannya ya, jelas ya. Atau istilah muttafaqun ala tarkihi, nah, si fulan ini udah dijauhi sama ulama gitu kan. Nah, ini berarti dia jarah ya, negatif ya, ungkapan negatif yang menunjukkan bahwa integritasnya itu bermasalah gitu ya, punya aib dia. Kemudian yang berikutnya lafadz jarah adalah lafadz yang menunjukkan lemah ya, tidak dapat ditulis hadisnya. Misal fulan la yuktabu anhu, si fulan ini hadisnya nggak bisa diambil ya. Kemudian la yahillu riwayatuh atau la tahillu riwayatuh, nggak sah ini meriwayatkan darinya ya. Atau si fulan wahan ya, si fulan ini ya problematik gitu ya, laisa bisyai ya, nggak ada ilmunya atau nggak bisa dipertanggungjawabkan ya. Dha'afahu, si fulan ini didhaifkan oleh ulama, ini berarti cacat integritasnya. Kemudian yang berikutnya lafadz yang menunjukkan adanya kelemahan terhadap perawi, tidak dapat dijadikan hujah ya. Ya, si fulan la yuhtaju bih, ya, si fulan nggak bisa dijadikan hujah. Si fulan dhaif ya, si fulan manakir, banyak kemungkarannya ya. Nah, kemudian yang berikutnya lafadz yang menunjukkan adanya kelemahan ya. Kelemahan yang ringan, misalnya fulan layyinun ya. Layyinul hadis, si fulan itu sedikit lemah ya. Fihi dha'af ya, si fulan ada kedai. Laisa biqawi, si fulan enggak kuat. Sayyi'ul hifdzi, si fulan hafalannya jelek. Laisa bihafiz, ya si fulan tuh enggak hafiz hadisnya, mungkarul hadis ya. Jelas ya? Thayyib. Itu namanya tadi ya, lafadz yang digunakan oleh para ulama untuk mengetahui ini jarah, ini ta'dil ya. Itu ada lafadznya tadi ya, ada standarisasi lafadznya. Nah, kemudian yang berikutnya, dengan apa jarah seseorang bisa ditetapkan ya. Jadi ini orang ini jarah, cacat integritasnya itu cara menetapkannya seperti apa? Yang pertama ya, kesaksian satu atau dua orang. Jadi ada yang mensaksikan bahwa si fulan ini orangnya itu layyin, mungkar, orangnya dhaif dan begitu seterusnya ya. Ada saksi satu atau dua orang. Ya, perbedaan pendapat dalam hal ini sebagaimana yang terjadi pada dengan apa keadilan ditetapkan. Jadi jarah ditetapkan cukup dengan kesaksian satu orang yang adil, laki-laki atau perempuan, ya merdeka ataukah budak. Jadi kalau ada yang mengomentari si fulan ini dhaif, ya sudah cukup satu orang juga cukup ya. Yang kedua, kedhaifan seseorang tadi itu masyhur. Ya si fulan ini cacat, ini integritasnya cacat, tersebar itu. Banyak ulama yang mengakui, ya itu berarti dhaif dia ya. Hukumnya majruh ya, orang tersebut adalah orang yang dijarah ya, majruh dia. Tayyib. Nah, kemudian yang berikutnya, dengan apa ta'dil seseorang bisa ditetapkan ya? Untuk menvalidasi bahwa si fulan ini adil, itu indikatornya apa? Satu, persaksian seorang ulama bahwa dia, jadi ada saksi dari ulama. Ulama biografi menulis si fulan ini orang yang adil ya. Jadi ada ulama yang menyaksikan si fulan adil, ya sudah cukup itu. Dia adalah ulama itu yang hidup sezamannya atau tahu kondisinya si fulan ya, bahwa memang dia orang adil, baik hafalannya, ya sudah ya. Sama kayak kalian itu misalnya kayak sezaman satu kelas ini. Satu kelas mana sih ya orang yang suka bolos kuliah, mana yang kuliahnya benar, kan tahu kalian itu kan, bersaksi itu ya. Mana yang jarah, mana yang ta'dil, mana yang suka ngerjain tugas, mana yang enggak, kan kalian tahu satu kelas itu kan. Itu kalian menjadi saksi antara satu dengan yang lainnya gitu. Oh, si ini anaknya baik, ini suka dusta, oh ini anaknya jujur. Kalian tahu, menjadi saksi ya. Sama dalam tradisi ilmu juga sama gitu. Validasi ahli gitu ya. Oh, si fulan ini adalah orangnya jujur, baik. Nah, itu ketika sudah ada yang menvalidasi, ya sudah dia baik, jujur. Namanya ta'dil. Tapi kalau si fulan ini adalah orangnya
buruk hafalannya, dhaif, itu juga validasi, berarti dia jarh atau majruh ya. Itu si orang itu berarti dia cacat integritasnya. Makanya validasi ahli atau validasi data itu penting dalam penelitian kan gitu kan. Dalam tradisi ilmiah kita itu ada namanya validasi data ya, atau validasi ahli ya. Untuk apa itu? Untuk menghukumi benar nggak ini penelitiannya sahih ataukah penelitiannya ini maudhu ataukah dhaif kan gitu dah. Sama, itu sebenarnya budaya ilmu itu. Dalam tradisi ilmu hadis juga begitu, sama, ada validasi ahli ya, si fulan ini adil ataukah si fulan ini majruh gitu kan. Taib. Nah, sekarang validasi ahli itu, validasi orang yang tadi mentakdil atau menjarah ya perawi hadis, itu punya syarat-syaratnya ya. Sama lah dalam ahli keilmuan itu kan dia harus punya syarat-syarat tertentu ya, punya standar kompetensinya gitu kan. Yang pertama, ia harus seorang yang bisa dipercaya. Jadi yang menjarah mentakdil tadi itu orangnya siqah, memang orangnya jujur, bukan permusuhan, bukan berdasarkan hawa nafsu. Orangnya adil, orangnya hafal kuat hafalannya ya, orangnya takwa wara ya, orangnya kemudian mengetahui ilmu rijal ya, ilmu biografi hadis tahu dia, dan dia juga tahu ya syarat-syarat jarh dan ta'dil. Kemudian dia tahu juga ilmu qawaid bahasanya, tahu ilmu syar'inya kan gitu dah. Ini syarat-syarat ya siapa yang menvalidasi jarh wa ta'dil itu, al-jarih wal mu'addil itu syaratnya itu tadi ya. Taib. Nah, kemudian tingkatan-tingkatan sebagai jarih dan mu'addil tadi. Nah, kalau dalam kita lihat ya di dalam tradisi ilmu hadis itu, ulama itu terbagi menjadi beberapa kategori ya dalam menjarah dan ta'dil. Yang pertama adalah mutasyaddid ya. Ada memang ulama jarah dan ta'dil itu ketat sekali ya, seperti Abu Hatim Ar-Razi ya. Ya, Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi ini ketat sekali ketika menvalidasi si fulan itu adil, si fulan itu dhaif ya, itu sangat ketat. Ada yang musrifin, ada yang terlalu longgar ya, seperti Abul Fatah Muhammad bin Husain Al-Azdi. Ada yang mutawasid ya, atau mu'tadil, pertengahan ya, seperti Imam Ahmad, Abu Zur'ah, Ibnu Ma'in ya, Syaikhan, kemudian At-Tirmidzi dan begitu seterusnya. Taib. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian supaya lebih mendalami ilmu jarh dan ta'dil itu, ada beberapa kitab yang sudah dibukukan oleh para ulama. Misalkan kitabnya Ibnu Abdil Bar, atau kitabnya Izzuddin Ibnul Athir ya, Usdul Ghabah, atau kitab Al-Isabah ya Ibnu Hajar, atau Baqatul Kubra, Tadhkiratul Hufadz. Ya, ini sebenarnya kitab-kitab biografi hadis ya. Nah, kalian tolong nanti kitab ini dicari ya. Zakaria, ada Zakaria. Ini tolong di-download kitab-kitab ini ya. Baik, Ustaz. Di-download, nanti di-share di grup kitab-kitab biografi ulama hadis yang otomatis di dalamnya ada jarh dan ta'dil. Kalian baca ini. Nanti kalian bahas ya satu persatu ini, coba dibaca. Nanti kalau Ustaz tanya apa sih isinya kitab Al-Isabah misalkan ya, Tadhkiratul Hufadz ya, Az-Zahabi yang ditulis Az-Zahabi ya, kemudian At-Tarikh Al-Kabir Imam Bukhari, Al-Jarh wa Ta'dil Ibnu Hatim Ar-Razi tadi ya, Hidayah wal Irsyad ini Al-Kalabazi ya, kemudian Rijal Sahih Muslim, kitab juga Al-Jam'u Baina Sahihain, ada Ta'rif Rijal Muwatta, Al-Kamal fi Asma'ir Rijal ya, ini juga ada ditulis oleh Al-Maqdisi. Tahdzibut Tahdzib tadi yang udah Ustaz sebutkan ya, Takribut Tahdzib, Tahdzibul Kamal ya.
Jadi Tahdzibut Tahdzib ya, Takribut Tahdzib ini dua-duanya karangan Ibnu Hajar ya. Tahdzibul Kamal itu kalangan Al-Mizzi ya. Al-Kamal fi Asma'ir Rijal kalangan Al-Maqdisi. Jadi kitab-kitab ini ya ikhwah ya, kitab-kitab ini itu sebagai alat ya untuk mentakhrij hadis ya. Untuk menvalidasi, setelah kalian mentakhrij hadis tadi, menvalidasi si fulan perawi ini adil ataukah dhaif. Nah, itu cara menvalidasinya tadi pakai buku-buku ini ya. Pakai kitab At-Tahdzib ya, Tahdzibut Tahdzib, Tahdzibut Kamal ya, Takribut Tahdzib ya, Al-Kamal ya, dan itu seterusnya ya. Jelas ya? Jelas ya tugasnya Zakaria ya. Nah, ini nanti di-share, cari kitab biografi hadis ini tentang Asma Ar-Rijal ditinjau dari jarh dan ta'dil. Paham tuh ya ikhwah ya? Jelas ya?